Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyida Nur Aziz, Prodi Ekonomi Syariah. Pada video ini saya akan memaparkan hasil kuesioner saya pada mata kuliah Halal Industri dengan dosen pengampu Miss Anita Priyantina dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester. Baiklah, dalam rangkuman hasil kuesioner ini terdapat 6 responden, termasuk saya sendiri. Di antaranya adalah 3 orang generasi milenial yang berusia dari 26 tahun sampai dengan 40 tahun dan 3 orang generasi Z yang berusia dari 11 tahun sampai dengan 25 tahun. Oke, baiklah. Dari hasil survei yang saya dapatkan yakni dari 6 responden dengan data responden yang dilihat dari jenis kelamin yaitu sebanyak 66,7% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 33,3% berjenis kelamin perempuan. Kemudian data responden yang dilihat berdasarkan domisili yaitu berasal dari Bekasi, Bogor, Bangka Belitung, dan Palembang. Kemudian data responden yang dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan yang telah ditamatkan yakni sebanyak 50% telah menamatkan pendidikan SMA dan sebanyak 50% telah menamatkan pendidikan S1. Kemudian data responden yang dilihat berdasarkan total pengeluaran individu sebanyak 66,7% dengan pengeluaran di bawah 1 juta rupiah dan sebanyak 33,5% dengan pengeluaran sebanyak 1 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Kemudian berdasarkan data dari 6 responden tersebut sebanyak 83,3% pernah mempelajari konsep halal secara formal dan sebanyak 100% pernah mempelajari konsep halal secara non-formal. Hasil analisis kasus pertama, yakni pada kasus daging mentah, diperoleh data responden sebanyak 66,7% responden selalu menanyakan atau memastikan bahwa daging mentah yang akan dibeli itu halal, dan sebanyak 33,3% responden tidak selalu menanyakan atau memastikan bahwa daging mentah yang akan dibeli itu halal. Kemudian terdapat beberapa jawaban dari responden mengenai cara untuk memastikan produk yang dibeli itu halal. Di antaranya adalah dengan membeli dengan penjual yang sesama muslim, kemudian dengan mencari daging yang berlogo halal pada daging yang dijual di supermarket atau di mal-mal besar, dan kemudian dengan melihat kondisi daging tersebut apakah dalam keadaan segar atau tidak. Hasil analisis kasus kedua yakni pada kasus makanan non-manufaktur atau warung kecil atau makanan rumahan yang biasa kita pesan secara online, diperoleh data responden yang menunjukkan sebanyak 66,7% responden selalu menanyakan atau memastikan bahwa produk makanan yang akan dibeli itu halal, dan sebanyak 33,3% responden tidak selalu menanyakan atau memastikan bahwa produk makanan yang akan dibeli itu halal. Kemudian rata-rata jawaban responden mengenai cara untuk memastikan bahwa semua makanan yang dikonsumsi halal itu diantaranya adalah dengan memperhatikan logo halal pada kemasan produk dan memperhatikan komposisi pada produk tersebut. Hasil analisis kasus ketiga yakni pada kasus makanan kemasan yang diperoleh data responden yang menunjukkan sebanyak 33,3% responden pernah mengkonsumsi produk makanan kemasan yang tidak tersertifikasi halal, dan sebanyak 66,7% responden tidak pernah mengkonsumsi produk makanan kemasan yang tidak tersertifikasi halal. Kemudian responden menjawab pernah mengkonsumsi produk makanan kemasan yang tidak tersertifikasi halal karena produk tersebut adalah masih produk UMKM dan masih minimnya pengetahuan tentang sertifikasi halal. Hasil analisis kasus keempat, yakni pada kasus kafe atau resto, diperoleh data responden yang menunjukkan sebanyak 33,3% responden pernah makan di kafe atau resto yang tidak atau belum tersertifikasi halal, dan sebanyak 66,7% responden tidak pernah makan di kafe atau resto yang tidak atau belum tersertifikasi halal. Kemudian responden menjawab pernah mengkonsumsi atau masih mengkonsumsi produk tersebut dikarenakan produk tersebut itu masih produk UMKM dan masih minimnya atau jarang kafe-kafe kecil yang memiliki sertifikasi halal, berbeda dengan restoran-restoran besar yang sudah banyak memiliki sertifikasi halal. Hasil analisis kasus kelima yakni pada kasus kosmetika yang diperoleh data responden menunjukkan sebanyak 50% responden pernah menggunakan produk kosmetika yang tidak tersertifikasi halal, dan sebanyak 50% responden tidak pernah menggunakan produk kosmetika yang
tidak tersertifikasi halal. Kemudian responden menjawab kenapa menggunakan produk tersebut, dikarenakan produk tersebut masih produk UMKM. Hasil analisis kasus ke-6 yakni pada kasus obat. Diperoleh data responden yang menunjukkan sebanyak 33,3% responden pernah mengkonsumsi obat yang tidak tersertifikasi halal dan sebanyak 66,7% responden tidak pernah mengkonsumsi obat yang tidak tersertifikasi halal. Kemudian responden menjawab masih mengkonsumsi obat tersebut karena produk tersebut adalah obat tradisional dan juga masih produk UMKM. Nah, sebagai muslim, responden memberikan saran supaya kita semua merasa aman dengan status barang yang kita konsumsi atau pakai. Di antaranya adalah dengan menjadi lebih teliti, dengan memperhatikan dan melihat dengan seksama label halal MUI dan komposisi pada makanan atau produk yang akan kita konsumsi atau kita pakai. Kemudian membaca bismillah sebelum mengkonsumsi atau menggunakan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.